Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putoi Susanti dapat menemani Anda dalam program Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Pada kesempatan kali ini pemirsa Bali TV kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali yakni seputar era digital. Yakni digitalisasi menunjang kreativitas generasi muda di Bali atau di Pulau Dewata ini. Tentunya dengan serangkaian program pemerintah kita mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Leke Bali. Baik pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun di sebelah kiri saya kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung kita sapa, yang pertama adalah Bapak Daniel, beliau adalah selaku Direktur Brown Bag Film Bali. Kita sapa Om Swastiastu Bapak. Ya, apa kabar Pak? Baik, Bapak mungkin disampaikan atau diinformasikan kepada pemirsa mungkin yang baru pertama kali atau mungkin awam terkait Brown Bag Film Bali. Ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit di perkenalan kita hari ini. Izin untuk buka masker. Baik Bapak. Ya, Brown Bag Film Bali ini adalah sebuah studio animasi yang berkelas internasional yang beroperasi di Denpasar Barat, Bali. Brown Bag Film sendiri, Brown Bag Film Bali itu sudah mulai beroperasi sebetulnya sejak tahun 2015 dan kita kemudian berganti nama menjadi Brown Bag Film Bali pada tahun 2019. Banyak sebetulnya pekerjaan-pekerjaan animasi yang dilakukan di Bali. Tapi mungkin tidak terlalu dipahami bahwa itu dikerjakan di Indonesia atau di Bali. Contohnya adalah Vampirina yang ada di Disney, itu dikerjakan 2 season itu di Bali. Wow, itu salah satu ini Ya. favorit putra-putri saya loh Pak Ya. Daniel. Dan yang Iya. terakhir ini kita juga kemarin sudah menyelesaikan sebuah TV series lain yang mungkin juga banyak dikenal, yaitu Karma's World. Itu ditayangkan di Netflix. Oh baik, itu dia loh pemirsa Bali TV. Jadi dari tadi kalau ada yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya direktur Brown Bag Film Bali sendiri. Nah ini adalah beliau Bapak Daniel selaku direkturnya. Nanti kita berbincang kembali ya Bapak. Kita lanjutkan perkenalan kita di sebelah kiri saya kembali. Beliau adalah Imade Marlo Makarawaja Bandem Bebus. Atau kita dekat dengan sapa Bapak Marlo Bandem. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Yayasan Widya Dharma Santi atau WDS Denpasar yang menaungi ITB Stikom Bali. Om Swastiastu Bapak Marlo. Punapi Giatre, mungkin mic-nya bisa dipakai Bapak. Iya. Becek, suksma. Bapak kalau saya lihat di beberapa tayangan Bapak lebih dekat kita sapa dengan Bapak Marlo Bandem ya Bapak. Iya betul. Iya, nah ini pemirsa mungkin ada yang bertanya, WDS atau Yayasan Widya Dharma Santi itu bergerak atau yayasan yang seperti apa sih Bapak? Mungkin bisa dikenalkan di awal kepada pemirsa, silakan. Rahayu sarang sami, perkenalkan sekali lagi Tiang Marlo Bandem, dan pada kesempatan pagi hari ini saya adalah wakil dari Yayasan Widya Dharma Santi, sebuah yayasan nirlaba yang menaungi beberapa aset pendidikan di Bali khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah ITB Stikom Bali yang memang berkehendak menjadi sebuah perguruan tinggi ya yang mempunyai kontribusi dalam bidang kreatif ya, itu dia Genten. Jadi ada banyak sekali yang didampingi oleh yayasan ini, termasuk juga salah satunya adalah Arsip Bali 1928 yang merupakan sebuah kolaborasi internasional pemulangan dokumen-dokumen bersejarah Bali dari tahun 1930-an dari berbagai pusat arsip di seluruh dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Marlo ya. Dan di belakangnya ada nama Bandem sendiri, ini tersohor ya Bapak ya. Baik, yang sebelah ujung pemirsa, beliau adalah Bapak Iketut Adi Apriana SSN MKN. Beliau adalah selaku pelaku startup. Nah, ini yang paling saya lirik nih pemirsa, karena paling muda. Yang lainnya muda juga pemirsa, semangatnya juga muda. Kita sapa dulu dan kita kenalan. Om Swastiastu Pak Adi. Apa kabar Pak Adi?
Kabar saya baik. Baik, Ya. seperti narasumber yang sebelumnya juga, kita mau juga lebih mengenal lebih dekat dengan startup sendiri. Startup sendiri itu seperti apa sih Pak Adi? Silahkan di awal Ya, kita perkenalkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya jadi saya mewakili startup. Jadi saya adalah seorang remote worker. Di mana perusahaan saya sebenarnya ada di luar di Amerika dan kebetulan kita sedang mengembangkan project di Bali. Jadi saya sebagai manajer dari project tersebut dan kita sedang membuat sebuah sistem seperti museum digital, jadi museum virtual seperti itu. Dan kita masih melakukan banyak riset dan ya kurang lebih seperti itu, dan lebih banyak kita bekerja remote secara melalui internet. Jadi kita operasional di Bali dan kemudian sistem dikerjakan di luar seperti itu. Baik, ya pemirsa, kita sudah berkenalan dengan ketiga orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja untuk tema yang kita angkat, yakni digitalisasi menunjang kreativitas generasi muda di Bali. Karena kita tahu generasi muda itu banyak idenya, banyak kreasinya. Nah, di sini saatnya kita menunjang dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat bisa membantu untuk menunjang kreativitas tersebut. Itu dia dalam menunjang atau mendukung program pemerintah sendiri, yakni Nangun Satkerti Loka Bali. Kita ke Pak Daniel dulu yang pertama ya Bapak. Mengapa Pak kita mengangkat topik ini pada kesempatan kali ini? Kami persilakan Pak. Ya, salah satu hal yang menarik adalah kalau kita melihat kecenderungan pada generasi muda saat ini, hampir sebagian besar waktu mereka gunakan untuk menonton TikTok, menonton YouTube. Kalau itu saya setuju Pak. Saya pun yang nggak muda menghabiskan waktu kalau libur itu aja Pak, sampai lupa masak loh saya. Dan sebetulnya ini yang menjadi salah satu titik yang saya lihat merupakan satu yang penting buat kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk juga mempertahankan local wisdom yang ada di Bali. Dan ini adalah tentunya kita perlu melakukan penyesuaian dan cara yang paling mudah yang saya lihat waktu itu adalah kalau kita bicara industri animasi, satu industri animasi itu adalah sebuah industri yang padat karya. Mengapa itu penting buat kami? Karena kalau padat karya berarti dengan membangun industri animasi ini berarti menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Karena untuk membuat satu proyek umpamanya kita membutuhkan 80 sampai 120 orang. Kalau kita melihat dari sana, satu proyek itu diselesaikan dalam waktu 18 bulan umpamanya, maka kita mempunyai membuka peluang yang cukup besar. Yang kedua adalah ya tadi karena minat sekarang generasi muda ini melihat kepada YouTube, Netflix, TikTok dan sebagainya. Dan kalau kita bisa menciptakan proses penciptaan dari hulu sampai ke hilir dan kita bisa gunakan platform tersebut untuk menyampaikan nilai-nilai budaya kita, itu akan jauh lebih mudah daripada kita memaksakan kalian harus begini, kalian harus begitu. Itu akan lebih sulit. Kalau mereka dapat menyerap nilai-nilai itu secara tidak disadari masuk ke dalam bawah sadar mereka, ini akan lebih berhasil dibandingkan dengan melakukan yang diatur dengan ketat. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Dan saya kira wahana yang paling baik ya kalau menurut kami adalah memang melalui media. Karena media ini sangat mudah untuk masuk ke dalam mereka. Tapi juga yang saya lihat karena kebetulan saya datang dari animasi, memang saya hanya melihat animasi, tapi kita juga bisa melihat umpamanya dalam perkembangan industri games. Itu cukup banyak dan saya sudah melihat beberapa games yang dikerjakan di Indonesia dan ini saya pikir akan menjadi salah satu daya tarik yang cukup signifikan. Demikian. Baik, itu dia pemirsa Bali TV. Iya,
Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Daniel, kita mau ke Bapak Marlo nih. Nah, untuk Bapak di bidang sendiri kan sudah memang digitalisasi ya Bapak ya. Semua serba komputerisasi, salah satu bidangnya Bapak yang di Stikom ya kebetulan. Nah, seberapa penting sih digitalisasi tersebut menunjang kreativitas anak muda tentunya dalam membangun juga mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Loke Bali sendiri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi memang tak bisa dipungkiri bahwa kita ini sekarang sedang melakoni sebuah kehidupan yang dalam lingkup revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah sebuah perkembangan yang memang mensyaratkan kita gitu mencari cara-cara baru dalam kehidupan kita. Dan kita mesti sadari bahwa hal-hal yang bersifat kecerdasan buatan, artificial intelligence, kemudian adanya augmented reality atau realitas tertambah sampai kemudian ke virtual reality, ya, realitas virtual itu sudah bukan lagi satu hal yang hanya ditampilkan dalam tayangan-tayangan film, tapi sudah menjadi kenyataan, ya. Eksplorasi antariksa dan segala macam itu sudah menjadi kenyataan bahwa the future is now. Nah, kemudian kita mesti juga mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam salah satu pemaparan dan sambutan beliau bahwa kontribusi bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia itu ditentukan dengan kemampuan bangsa kita memajukan kebudayaannya dalam lingkup teknologi informasi komunikasi yang mumpuni, ya, dalam konteks ekonomi kreatif gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai perkembangan dunia digital ini, sudah pasti kita berbicara perkembangan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada ekonomi pariwisata, ekonomi pertanian, tetapi juga harus ada sinerginya dengan perekonomian baru yang kita sebut dengan perekonomian kreatif, ya, yang memang didasari dengan kecanggihan dan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini satu hal yang memang punya potensi di Bali gitu. Dan kita ini bersyukur sekali bahwa kita punya pimpinan gitu, Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur kami ini mewakili kedua spektrum itu, ya. Kalau kita lihat Bapak Wayan Koster itu adalah seorang ilmuwan gitu, ya, yang memang bergerak dalam ranah logika, dan kemudian Bapak Wakil Gubernur yang populer kita sebut sebagai Bapak Co Aceh gitu. Beliau ini juga adalah seorang seniman mumpuni, bergerak dalam bidang kreatif, sehingga pertalian dan kolaborasi antara dua paham pemikiran ini bisa menjadi sebuah keunggulan bagi Pulau Dewata yang kita cintai ini, yang memang gitu mempunyai begitu banyak kreativitas, ya, yang sangat unik gitu. Nah, ini menjadi sebuah potensi, tinggal sekarang bagaimana seperti dikatakan Pak Daniel adalah kita merelevansinya dengan perkembangan zaman saat sekarang. Seperti itu. Baik, dapat dikatakan suatu sinergi yang balancing ya Bapak ya. Betul ya, sekali. Satu ilmuwan, satu seniman. Seniman gitu kan. Iya. Apalagi kemudian ada kolaborasi dengan berbagai media gitu, ya, dengan kelompok media Bali Post juga dan juga Bali TV. Baik. Yang memang selama ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi-informasi terkini tentang hal yang bersifat global tapi dilakukan di ranah lokal. Baik. Nah, ini satu hal yang memang mesti terus kita dukung bersama, ya. Iya. Dan kalau dicari contohnya kan begitu banyak, ya. Nanti Iya. kita akan sampaikan beberapa. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita break dulu, nggih, Bapak sareng sami. Ya, pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita tentunya di Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama saya Putu Ayu Susanti dan bersama narasumber kita, ada ketiganya, ada Bapak Daniel, ada Bapak Marlo, dan juga ada Bapak Adi pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa, jika tadi kita sudah berbincang walaupun sedikit di awal dengan Bapak Daniel dan Bapak Marlo, di segmen yang kedua ini kita berbincang kembali dengan Bapak Adi selaku
pelaku startup dan beliau sepertinya mewakili anak muda nih. Bukan sepertinya, memang anak muda nih pemirsa. Wah, kreativitasnya sangat luar biasa sekali walaupun di usia beliau sekarang. Nah Pak Adi, kita mau tanya Pak Adi, mewakili generasi muda, digitalisasi seperti apa yang sekiranya dianggap mendukung kreativitas generasi muda saat ini? Tentunya tidak lepas dari kita bersama-sama mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Silakan Pak Adi. Iya, jadi di sini saya akan mencoba menceritakan sedikit mengenai background dari apa yang saya kerjakan bersama tim sebagai salah satu pelaku industri kreatif. Dan kami sebagai generasi muda sebenarnya sejak pandemi COVID kemarin, sebenarnya kan kita di Bali itu kita dominan di pariwisata. Nah, tapi dengan adanya pandemi kemarin, kita beberapa kesempatan kita sempat melakukan pivot. Nah, ternyata ketika melakukan pivot tersebut kita melihat peluang bekerja remote sebagai remote worker itu prospeknya sangat bagus, dan ini menurut saya ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah kalau saja jika semua anak muda itu diarahkan ataupun diberikan kesempatan untuk baik secara fasilitas dalam penggunaan internet, ini menurut saya dampak secara makro akan memberikan kontribusi terutama untuk peningkatan income, terutama untuk bisa jadi ini bisa menjadi sumber pendapatan juga bagi Bali, karena potensi remote worker itu dalam komunitas yang saya ikuti termasuk anak-anak startup, itu penghasilan anak-anak muda yang masih bisa dibilang umur 30 ke bawah itu sudah mencapai puluhan ribu USD dalam setahun, bahkan sampai 50.000 USD kira-kira. Dan saya lihat ini adalah bagian dari disrupsi teknologi yang sangat bagus, dan kalau kita jeli, mungkin kita akan bisa justru dengan momentum sekarang ini kita akan bisa sangat mendapatkan keuntungan dari semua berubah menjadi remote, semua berubah menjadi virtual seperti itu. Dan ya ini saya lihat kesempatannya sangat besar, dan pemerintah saya lihat kita harapkan bisa mendorong lagi, memberikan ruang-ruang untuk anak-anak muda dan komunitas untuk misalnya dalam perizinan seperti itu untuk menjadi seorang technopreneur atau entrepreneur yang independen seperti itu. Oke, Pak Adi, andai kata suatu saat nanti, apa yang Pak Adi harapkan terwujud atau didukung sepenuhnya atau 100% oleh pemerintah kita, apa yang pertama kali akan Pak Adi lakukan? Kalau menurut saya, karena sebenarnya Bali cukup besar dan sudah memiliki bisa dikatakan ada daerah-daerah tertentu yang misalnya Gianyar itu spesialisnya apa, kemudian di Badung apa. Nah kalau saya lihat mungkin Bali harus memikirkan sebuah satu tempat yang mungkin untuk seperti digital nomad village atau suatu fasilitas di suatu kawasan yang itu mengakomodir inkubasi startup, atau karena kita lihat kita banyak memulai hal ini dari autodidak. Kita tidak mendapatkan literasi secara maksudnya secara ilmiah, tapi kita memulainya benar-benar autodidak dengan belajar melalui internet. Dan saya lihat mungkin kalau ada kesempatan seperti itu, kita ingin bagaimana mendorong anak-anak muda untuk melakukan mungkin kita berikan workshop vokasi. Dan karena saya lihat skill orang Indonesia itu terutama orang-orang Bali sangat bagus, terutama skill craftingnya, skill tangannya sangat bagus. Dan karena saya beberapa kali kesempatan saya bertemu dengan remote worker juga dari luar, dan saya lihat sangat potensial jika orang Bali nanti yang saya harapkan di sini diberi yang paling mendasar adalah kemampuan bahasa Inggrisnya terutama. Jadi kita diinkubasi, mungkin kita diajarkan lebih banyak bahasa Inggris, dan kita dibuatkan sebuah fasilitas yang bukan seperti lebih informal, bukan seperti kampus, tapi lebih core seperti itu. Diharapkan nanti dalam satu komunitas tersebut outputnya bisa menghasilkan remote worker atau technopreneur seperti itu. Dan karena saya lihat juga saya sempat mengalami proses di mana saya mempunyai produk digital berupa konsep. Saya mencoba pitching mencari investor di Bali. Dari 10 orang potensial yang saya temuin, hanya satu yang tertarik, dan itu pun belum sampai deal. Nah ini saya lihat mungkin literasinya mungkin masih kurang, dan padahal sebenarnya prospeknya sangat bagus. Indonesia dengan 200 juta penduduk, kalau kita bisa mempunyai produk startup yang kita buat sendiri, dan terutama dari Bali saya lihat masih belum ada yang jadi dan bisa berdampak untuk nasional. Kalau di Jakarta mungkin sudah ada. Kalau saya lihat mungkin pemerintah bisa mendorong melalui misalnya melalui pendanaan atau seperti apa, atau inkubasi seperti apa, dan
di follow up, jadi secara kontinu dan terukur. Jadi pada suatu momentum nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Dan saya lihat mungkin harus lebih didorong, difokuskan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Ya pemirsa, setelah tadi Pak Adi, kita mau berbincang kembali dengan Pak Daniel. Pak Daniel, sebagai seorang direktur Brown Bag Film Bali, mungkin Pak Daniel sudah terjun lebih dulu, tetapi kita mohon maaf tidak menggurui siapapun ya Bapak ya, kita sama-sama belajar. Pak Daniel sebagai seseorang yang sudah terjun lebih dulu, melihat harapan dari generasi muda yang tadi mungkin diwakili oleh Pak Adi. Nah bagaimana Pak Daniel terkait hal ini, mengingat juga kita di Indonesia masih dalam kondisi pandemi, mengingat juga kita ingin sekali disupport oleh pemerintah dalam beberapa hal sehingga generasi kita bisa lebih maju daripada sebelumnya, terutama di hal teknologi nih kita lebih maju. Seperti apa Pak Daniel? Silakan. Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Adi tentang pandemi ini sebetulnya ada sesuatu hal yang juga mendorong perkembangan kami di sana adalah tentang perubahan landscape dari workforce. Kalau dulu itu semua harus berkumpul di satu tempat yang namanya kantor, sekarang ini kita lihat bahwa mereka itu tersebar di berbagai lokasi, tapi tetap masih bisa bekerja dengan baik ya. Nah, kalau kami sendiri, contohnya di Brown Bag Films Bali, kami hanya diberikan waktu 2 minggu untuk merubah dari bekerja di kantor, berubah menjadi work from home. Hanya 2 minggu waktu yang diberikan. Dan kita berhasil untuk melakukan perubahan itu dalam 2 minggu, dan saya ingat waktu itu pada 2 tahun yang lalu, itu bulan April kita lakukan pergeseran ini. Dan total tenaga kerja yang bekerja pada saat itu adalah hampir 300 orang. Jadi apa yang dikatakan tadi betul bahwa kita harus melakukan memanfaatkan hal ini secepatnya untuk Bali untuk mengembangkan potensi yang ada. Karena Bali sebelum pandemi pun sudah dikenal menjadi surga untuk digital nomad. Tapi pada waktu itu kan ada mungkin tidak didorong sepenuhnya atau tidak dipaksa karena tidak ada pandemi. Dengan ada pandemi ini malah jadi lebih dipaksa lagi, dan itu yang akan terjadi. Kalau menurut saya hal ini sangat pandemi bawa hikmah dong Pak Daniel ya. Satu bawa hikmah, tapi juga beban untuk industri pariwisata terlalu besar. Benar, terlalu besar efeknya untuk pariwisata, Ya. benar. Nah disinilah sebetulnya kita harus memanfaatkan peluang yang tercipta oleh setiap krisis pasti menciptakan peluang, dan disitulah sebetulnya yang kita perlukan para pemegang kepentingan untuk duduk bersama-sama menciptakan atau mengambil peluang tersebut. Salah satu peluang tersebut yang tadi dikatakan adalah tentang remote working. Bali ini sudah dikenal sebagai surga dunia, jadi saya kira harusnya ini akan sangat menarik. Tapi kalau di industri kami memang ada beberapa limitasi yang harus kita pahami, yaitu satu limitasi itu masalah tentang keamanan data. Setiap proyek yang kami kerjakan itu harus dilindungi dengan keamanan data yang memadai. Karena proyek-proyek kami itu kebanyakan internasional sifatnya, mungkin 99,9% itu internasional, dan itu sangat jelas kita memerlukan keamanan data, karena kita harus menandatangani confidentiality agreement, kita harus menandatangani non-disclosure agreement. Ini semua kita di Bali mungkin belum terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Dan ini memang perlu pelatihan, pengertian, dan mungkin juga memang tadi perlu perubahan di infrastrukturnya. Karena satu hal yang mutlak adalah kalau sampai terjadi kebocoran data itu jangan sampai terjadi dari Bali.
Ini yang sebetulnya menjadi salah satu concern pada saat kita melakukan remote working. Bagaimana saya menjamin data saya ini tetap aman. Nah, ini kita mungkin harus bekerja sama baik dari sisi pemerintah sebagai regulator dan dari sisi pelaku usahanya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa data yang ada itu adalah selalu aman. Tapi ini bukan satu hal yang mustahil, ini pasti bisa kita lakukan. Hanya saja mungkin memang seperti tadi dikatakan akan lebih baik kalau kita bisa mempunyai sebuah klaster. Dulu kalau saya tidak salah kami pernah punya ide untuk membangun yang namanya Denpasar Technopark. Di mana Denpasar Technopark itu ya seperti yang diminta tadi juga menampung startup dan melakukan inkubasi dan sebagainya. Dan tentunya kalau tadi dikatakan juga adalah dukungan pemerintah dalam pendanaan, mungkin dengan menciptakan semacam technopark atau teknologi cluster ini, kita bisa juga melakukan aplikasi atau permintaan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Karena ini yang sedang digalakan oleh pemerintah juga. Dengan kawasan ekonomi khusus memang pasti ada keringanan-keringanan umpamanya dari sisi perpajakan dan sebagainya. Juga termasuk perizinan. Karena 3 layer untuk digitalisasi itu yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua itu sebetulnya adalah government. Government harus digital dulu sebelum kita bisa melangkah yang ke level 3 itu konsumennya. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Daniel. Nah, pemirsa itu tadi informasi dari Pak Adi sudah, Pak Daniel juga sudah. Sekarang kita kembali ke Bapak Marlo. Bapak, kalau dari tadi harapan Pak Adi, harapan Pak Daniel juga, ini government-nya digitalisasi. Nah, sebagai seorang yang menaungi digitalisasi juga ya Bapak ya, karena Bapak langsung berhubungan dengan digital, bagaimana menanggapi hal tersebut Bapak? Terutama ini kita sekarang bukan maksudnya belum endemi kita sekarang, masih dalam kondisi pandemi. Nah, di musim pandemi atau masih dalam pandemi seperti ini bagaimana kita menyokong generasi muda agar tetap berkreasi, dapat beraktivitas, dapat berkreativitas, tidak menurunkan kreativitas mereka meskipun pandemi ya Bapak ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini dari segi bidang Bapak sendiri? Silakan Bapak Marlo Bandem. Kita bersyukur bahwa spirit manusia gitu di tengah tragedi pandemi ini gitu ada sebuah kebersatuan yang dibawa oleh teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi itu bisa dikatakan menyelamatkan peradaban gitu, karena pada saat pandemi kehadiran teknologi itu tetap membuat dunia ini bergulir. Dari perspektif bisnis, kemudian dari perspektif kewirausahaan gitu ya, apa yang tadi disampaikan Pak Daniel, ada work from home, shop from home ya, belajar dari rumah itu sudah terjadi ya, kemudian tetap menggulirkan roda perekonomian. Dalam konteks pendidikan, edukasi gitu ya, transformasi ya, beralih dari pembelajaran yang konvensional menjadi pembelajaran yang digital ya, juga tetap membuat roda pendidikan bergulir. Di tengah upaya kita meningkatkan kesehatan mental gitu, kita sadari bahwa teknologi juga mempercepat ya hadirnya vaksin ya, dan kemudian juga tetap gitu memberikan kita hiburan-hiburan dari berbagai kanal media sosial dan juga portal-portal hiburan. Nah, sudah tentu bahwa teknologi dalam hal ini kita bisa katakan internet gitu ya, itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang mewah, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi atau digitisasi juga ya, yang bisa kita petik ya, pelajaran gitu dari apa yang telah terjadi, ya ini tinggal kita memperkuat saja kolaborasi antara para pemangku kepentingan ya. Satu dari pihak akademisi, kemudian dari pihak bisnis dan juga pihak pemerintah. Dan kami gitu ya kerap sekali mengacu kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan
ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yang kemudian memang menempatkan kreativitas seni dan budaya itu sebagai sebuah modal ya untuk kita jadikan keuntungan ya dan keunggulan bagi bangsa kita gitu. Nah, sekarang tinggal kita mau menggali ya hasanah-hasanah kreativitas yang begitu banyak, ada 16 subsektor industri kreatif di Indonesia ini. Dan kalau kita berbicara angka gitu, pada tahun 2016 kontribusi ekonomi kreatif gitu kepada perekonomian nasional tuh hampir 1.000 triliun ya. Dan kita ini sesungguhnya kalau berbicara mengenai ranking gitu, kita ini sudah kontribusi ekonomi kreatif itu sudah 7% dari ekonomi nasional, yang hampir mendekati kontribusi ekonomi kreatif yang ada di Korea Selatan dan malah melampaui apa yang ada di Singapura gitu. Jadi sekarang adalah kemampuan kita mengangkat ini ya keunikan gitu, hasanah seni dan budaya yang akan menjadi produk maupun jasa kreatif yang bisa dinikmati tidak hanya dalam konteks lokal regional tapi juga internasional ya. Ada beberapa contoh gitu. Kami ini kalau tadi Pak Daniel bicara mengenai Denpasar Technopark gitu ya, kami di ITB Istiqom Bali itu sudah menjalankan dan mengembangkan apa yang dinamakan Pusat Teknologi dan Budaya. Jadi ini adalah sebuah ruang kreatif gitu bagi para mahasiswa, bagi para dosen dan juga masyarakat luas untuk mengkolaborasikan gitu teknologi dengan berbagai aspek yang lain gitu. Jadi ini kemudian mendorong lahirnya berbagai ragam aplikasi gitu, kemudian berbagai ragam program yang mengedepankan kesenian Bali. Contoh gitu misalnya pembelajaran gamelan Semarandane menggunakan teknologi Android. Kemudian bagaimana kita mengangkat proses gitu pembuatan layangan jangan yang ada di Pulau Tercinta ini ya. Kemudian bagaimana kita mengangkat cerita rakyat dari Panbalang Tama, Ibelok sampai Rare Angon ya, yang kemudian relevan dengan perkembangan generasi muda sekarang gitu. Nah, di hasanah yang berbeda ini kami senang sekali ya bertemu dengan teman-teman narasumber lainnya, karena ini juga suatu hari mudah-mudahan bisa menghasilkan kolaborasi. Karena kami di salah satu aset pendidikan kami di SMKTI Bali Global itu pada tahun 2019 sebagai sebuah penghargaan terhadap dikukuhkannya naskah Panji Semirang sebagai bagian sebagai memory of the world atau kenangan dunia gitu, kami mendorong ya siswa-siswi kami untuk merespon dengan menghasilkan sebuah film animasi gitu. Nah, film animasi ini yang berangkat dari kecintaan kita dan pengakuan kita terhadap para pujangga yang menghasilkan naskah-naskah Panji yang beragam, yang setara dengan Mahabharata dan Mahabharata, Bratayuda dan Ramayana ini ya, sesungguhnya menjadi upaya untuk merelevansi gitu kekayaan ya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam naskah Panji Semirang itu dengan denyut nadi generasi muda sekarang gitu, dengan selera mereka. Caranya bagaimana? Ya betul seperti yang Pak Dani lakukan juga yang sudah sampai ke pentas internasional itu melalui animasi ya. Dan kemudian hal ini gitu, karyanya sudah jadi gitu, outletnya sudah ada. Betul, sekarang kita perjuangkan adalah hak cipta dan lisensinya sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan finansial gitu dia. Nah, ini yang memang kemudian harus didorong juga dan diberi ruang gitu, insentif oleh pemerintah gitu. Saya berharap gitu bahwa dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi dan juga berbagai sekolah teknologi yang ada di Bali gitu, Perintah Provinsi Bali seperti tempo hari sudah melakukan DigiFest gitu ya. Sekarang ruang itu kemudian ditambah lagi dengan kompetisi-kompetisi dan festival-festival di mana masyarakat umum, masyarakat dari akademik bisa bertarung ya, mempertarungkan diskursusnya, kemudian keahlian dan keterampilannya untuk menghasilkan karya-karya yang nantinya merepresentasi cita rasa kreativitas Bali gitu ya. Dan ini kita semua sepakat bahwa Bali ini ya dari paruh awal dari
awal abad ke-20 sudah menjadi sebuah destinasi pariwisata gitu. Tidak hanya pariwisata budaya tetapi pariwisata kreatif gitu ya, yang kemudian mendatangkan berbagai peneliti, para budayawan, seniman dari mancanegara untuk mengeksplorasi dan kemudian berkolaborasi dengan masyarakat Bali menghasilkan karya-karya monumental yang lestari sampai hari ini gitu. Seperti itu. Iya, padahal itu menjadi bahan pertanyaan saya juga loh buat Bapak Marlo tadi. Bagaimana digitalisasi teknologi zaman sekarang itu juga bisa tetap tidak meninggalkan yang namanya bau kebudayaan kita seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan ya pemirsa, ini berkolaborasi sehingga bagaimana hal-hal yang berbau budaya, tetabuhan, cerita-cerita rakyat kita di Bali dituangkan dalam bentuk digital dan itu lebih menarik untuk disimak oleh anak-anak kita zaman sekarang ya Bapak ya. Betul. Tidak dikit-dikit modern tetapi meninggalkan hal yang sudah kita punya selaku kebudayaan kita. Kita tahan dulu ya Bapak-bapak narasumber kita. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pastinya di Dialog Merah Putih Bali Era Baru dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, masih di program Dialog Merah Putih Bali Era Baru bersama saya Putu Ayu Susanti dan ketiga orang narasumber kita. Dan kita berada di segmen yang terakhir. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir ini kami kembali berbincang dengan ketiga orang narasumber kita terkait topik kita yakni digitalisasi menunjang kreativitas generasi muda di Bali. Walaupun terhalang oleh pandemi, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi hambatan yang sangat signifikan untuk tetap berkreativitas terutama anak muda di Bali. Kita langsung ke Pak Adi pertama ya. Pak Adi, apa sih yang menjadi sumbangsih untuk menunjang program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali? Untuk di era digital ini kita meminta generasi muda untuk tetap berkreativitas, era digital menunjang kreativitasnya dan sumbangsih kita untuk menunjang program pemerintah juga seperti apa dari segi dunianya Pak Adi sendiri di pelaku startup. Silahkan. Ya, kalau saya mewakili dari perspektif dari kami pelaku yang masih muda, jadi harapan saya sih lebih banyak nanti anak-anak muda di Bali yang mulai percaya diri untuk menciptakan produk dan bagaimana mempelajari cara pembuatan sebuah produk, entah itu berupa aplikasi atau produk misalkan animasi atau produk yang memiliki intellectual property dan bisa digunakan. Jadi di satu sisi kita juga harus bisa memikirkan aspek bisnisnya juga dan menurut saya karena peluangnya sangat besar dan potensinya juga sangat besar apalagi kalau kita bisa menjangkau market nasional bahkan internasional. Jadi harapan saya akan semoga lebih banyak lagi nanti komunitas yang bisa masuk ke dalam gig ekonomi, kita menyebutnya gig ekonomi karena sebenarnya proyeknya akan selalu loop berulang seperti itu dan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk generasi muda untuk mulai mencari tahu dan mempelajari sebenarnya kita memiliki potensi seperti ini dan di zaman sekarang ini setelah banyak sekali pekerjaan yang terdisrupsi tapi ternyata lahir pekerjaan baru dan contohnya pekerjaan yang bersentuhan dengan teknologi dan itu prospeknya sangat menjanjikan. Harapan saya semoga nanti lebih banyak lagi tim dan SDM di Bali yang tertarik untuk mempelajari ini agar bisa lebih berkembang nantinya. Baik, terima kasih banyak. Nah untuk Pak Daniel sendiri Pak Daniel, dengan profesi atau kegiatan yang Pak Daniel lakukan mungkin di bidangnya Pak Daniel sendiri, pandemi menjadi suatu kendala yang sangat berarti sih? Enggak sih Pak Daniel selama ini? Karena selama ini kan mungkin pekerjaan Pak Daniel harus berkumpul, menghasilkan kreativitas, disalurkan, dituangkan. Sekarang tiba-tiba brek ada pandemi yang kita kira sebulan, 2 bulan ternyata ini 2 tahun lebih masih aja begini-begini Pak Daniel. Nah seperti apa? Silahkan Bapak. Ya memang saya menjawab tentang pandemi. Pandemi ini memang menjadi sebuah pukulan bagi kami. Pada saat kita harus melakukan atau merubah teknologi kami dari bekerja di studio, kembali bekerja di rumah, work from home, bagaimana tetap menjaga data security dan sebagainya, ini memang menjadi sebuah beban untuk kami. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari untuk Brownback Films Bali. Keamanan atau kehidupan dari setiap staf kami adalah lebih utama
bukan masalah bebannya, tapi kita harus menjaga agar setiap orang aman dari selama masa pandemi ini. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi tadi menyambung dari Adi, itu juga kami walaupun kita bekerja dari rumah, work from home, kami tetap menciptakan peluang-peluang di mana para semua staf ini bisa bertemu. Setiap bulan pasti kita ada sebuah acara walaupun virtual di mana terjadi pertemuan dari level yang tertinggi sampai level yang terbawah. Nah, ini memang kita lakukan karena juga dalam masa pandemi ini kita tahu bahwa tentang kesehatan mental health ini menjadi sangat penting. Kami melakukan berbagai aktivitas untuk mengurangi masalah dengan mental. Yaitu kita mengadakan counseling, kita mengadakan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan kesehatan mental tim kami. Dan juga untuk pendidikan kita sudah memulai kembali sebuah kegiatan. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi. Saat ini di Bali saya tahu sudah ada paling tidak satu lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai prodi animasi. Gitu ada kerjasama dengan kami dan kami usahakan dalam waktu dekat kita bisa memulai kegiatan tersebut. Demikian juga ada satu lagi politeknik karena umumnya kami bekerja di ranah vokasi. Karena itu paling cepat untuk menciptakan tenaga kerja dan juga ini kita antisipasi bonus demografi tahun 2025 yang harus kita siapkan secepatnya SDM yang kompeten. Ini kita lakukan dengan beberapa lembaga pendidikan di Bali. Walaupun sebetulnya sejak lama kita sudah punya kerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah lain, tapi untuk 2 tahun terakhir ini kami konsentrasi di Bali. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk informasinya. Nah, untuk Pak Marlu Bandem sendiri Bapak, sumbangsih kepada pemerintah untuk mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Saya sudah sempat simak tadi di segmen sebelumnya ya Bapak bahwa sesuatu yang berbau budaya itu tidak hanya dituangkan di dalam buku daerah ya Bapak ya. Yang mana kita tahu pada zaman sekarang anak-anak muda kita lebih tertarik kepada digitalisasi ya Pak. Lebih tertarik colek-colek nih Pak daripada buka-buka halaman sekarang ya Pak. Itu dituangkan ke dalam digital. Nah selain itu apa bentuk sumbangsih dalam bidang Bapak, di bidang Bapak kepada pemerintah tentunya dalam hal mendukung program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Silakan Bapak Marlu Bandem. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai industri kreatif atau ekonomi kreatif yang populer disebut dengan orange economy ya gitu. Jadi orange ini adalah warna yang melambangkan kreativitas. Ada dua hal penting. Dua hal penting itu yang pertama adalah keberlanjutan dan juga perubahan. Jadi ada istilahnya continuity in change gitu. Jadi kita tetap ada keberlanjutan dalam perubahan. Dan sesungguhnya kalau kita berbicara dari perspektif Bali gitu ya, itu sudah tampak karena elemen berikutnya adalah generasi mudanya. Generasi muda itu adalah tulang punggung perubahan, mereka lah agen-agen perubahan. Jadi kita bisa lihat sesungguhnya generasi muda di Bali ya, sampai saat sekarang gitu dan kami yakin ini akan terjadi di masa depan bahwa mereka punya kemampuan untuk menggali, mengeksplorasi gitu akar kulturnya sendiri dan mengembangkannya gitu dalam konteks industri pop, modern dan kontemporer yang kemudian bisa mewakili Bali dalam diskursus-diskursus yang internasional dan juga global ya. Banyak sekali karya-karya kreativitas di Bali yang tidak hanya berbicara mengenai nilai religius, nilai filosofi, tetapi sudah berbicara dalam konteks kepedulian terhadap alam lingkungan, ya, terhadap kesetaraan gender, ya. Jadi ini satu hal yang mesti dilakoni terus oleh para generasi muda karena sesungguhnya ya dalam konteks Bali era baru ini sudah banyak sekali platform-platform dan juga ruang kreatif yang disediakan oleh pemerintah gitu dan juga dukungan gitu untuk menghadirkan karya-karya yang inovatif ini.
contoh gitu. Dalam perkembangan seni tradisi, dalam konteks pelestarian, kita di Bali memiliki sebuah festival yang dinamakan Pesta Kesenian Bali, sudah berlangsung lebih dari 4 dasawarsa gitu, dan ini menunjukkan keteguhan pemerintah untuk kemudian meyakinkan bahwa kebudayaan Bali ini akan tetap bergulir, ya, dan kemudian diberi ruang sebebas-bebasnya untuk direspon. Dan saat sekarang itu dalam ranah yang modern dan kontemporer difasilitasi dalam Festival Bali Jani. Nah, ini kan sebuah tautan ya yang menarik gitu. Dan pada tahun ini gitu ya, dalam konteks Bali Era Baru ini sudah dilahirkan sebuah festival, 2 festival malah. Yang pertama ada DigiFest, berbicara banyak mengenai kreativitas anak muda dalam bidang startup dan juga inkubasi bisnis. Tetapi bersamaan dengan Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan sebuah festival virtual ya yang bernama Bali World Culture Celebration, ya, di mana kehendaknya adalah menunjukkan kepada dunia kontribusi seni dan budaya Bali di pentas global. Dan sebagai tema pertama yang diangkat adalah gamelan, karena kita tahu gitu bahwa gamelan ini telah memengaruhi dunia, ya. Kita punya banyak sekali komponis kelas dunia yang terinspirasi dan berkarya dengan gamelan, ya, dan juga generasi muda Bali yang tidak hanya fasih memainkan gamelan tradisi, tapi mengembangkannya menjadi komposisi-komposisi kontemporer yang universal dan diterima oleh dunia, ya. Nah, pada saat Bali World Culture Celebration yang dilakukan secara virtual ini, ya, melalui teknologi berhasil menghadirkan 20 seke dari berbagai lokalitas dunia, Amerika, Jepang, Cina, Australia, Eropa, dan ini kan menunjukkan bahwa kebudayaan Bali dan Indonesia punya pengaruh ya di tingkat global, ya, dan tinggal kita sekarang ya bagaimana kita mau ya melestarikan, kemudian kita membinanya, kemudian kita memanfaatkan itu untuk kepentingan ekonomi kreatif yang tumbuh subur di Bali ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Marlo Bandem. Jadi di bidang beliau-beliau ini masing-masing pemirsa itu sudah berusaha dan sudah sangat siap menunjang program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Karena beliau-beliau ini sendiri mempunyai bidang masing-masing yang berbeda-beda. Tapi sayang sekali waktu kita Bapak terbatas. Jadi pemirsa, sebelum kita tutup acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru pada kesempatan kali ini, jadi kita mau minta closing statement atau apa harapan ke depannya untuk generasi muda di era digital seperti sekarang ini, tentunya tidak melupakan daripada apa program pemerintah yakni Nangun Satkerti Loka Bali. Mungkin kita awali dulu dengan Bapak Adi, selanjutnya Bapak Marlo Bandem, dan diakhiri dengan Bapak Daniel. Kita persilakan, silakan Pak Adi. Ya, untuk dari generasi muda harapan saya, jadi kita sebagai generasi muda di Bali, kita harus bisa melihat juga kearifan lokal dan kita bisa lebih kreatif dalam memandang kearifan lokal tersebut dan mengemasnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kita bukan hanya menjadi konsumen, karena kita lihat sekarang kan determinasi produk luar itu sangat tinggi, tapi kreativitas kita orang Bali sebenarnya memiliki kreativitas yang tinggi dan kita harus berusaha untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa berdampak lebih luas sehingga kita suatu saat bisa menjadi produsen sekaligus. Jadi bukan hanya konsumen, dan tentunya dengan kita harus tetap optimis dan memanfaatkan semua fasilitas yang sudah ada dan tersedia di Bali untuk bisa digunakan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kita lanjutkan dengan Bapak Marlo Bandem. Silakan Bapak. Jadi kita gitu sebagai warga Bali, khususnya generasi muda, itu mesti memahami 2 hal. Yang pertama, ingat dan jangan ya. Ingat eling ring pekantenan ya. Ingat dengan kekerabatan, dengan persaudaraan ya. Kemudian kita mesti juga eling lan seni lan budaya gitu. Kita mesti tetap ya menghargai, menghormati, memajukan kesenian dan kebudayaan. Kita mesti tetap ingat kepada eling ring rerame. Ya, ingat kepada para guru, ya, kemudian kepada orang tua, kepada wali, dan tentunya kita harus juga jangan gitu ya, desajan dadi nak kiul, jangan jadi orang malas,
Desa janda dina romon gitu, jangan jadi orang yang kotor gitu ya, pengotor, malu, buang sampah sembarangan gitu. Dan yang paling penting gitu menurut saya bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman sekarang adalah desa janda dina blengih gitu ya. Jangan jadi orang yang cengeng gitu. Karena kalau kita punya keteguhan hati ya, kemudian kita punya laku yang baik dan benar, saya yakin gitu tujuan bersama untuk memajukan peradaban Bali dan Indonesia di pentas global ini bukan mimpi semata, pasti jadi kenyataan. Baik, kalau dengaden awak bisa gimana Pak? Debang Ini anaknya ngadanin, baik. Silakan Pak Daniel, ditutup oleh Pak Daniel. Saya kira kalau dari saya ada hanya satu saja sebetulnya yang ingin saya lihat adalah saat ini bagaimana kita bisa masuk ke dalam proses penciptaan pada proses kreatif, creation, bukan hanya mengerjakan tapi juga penciptaan. Kenapa saya harapkan itu terjadi? Karena saya merasa, terus terang merasa bahwa Bali ini memiliki banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang sangat baik. Dan itu tentunya harus kita sebarkan secara global. Jangan cuma disimpan untuk kita sendiri, disebarkanlah untuk dunia. Dan semoga saja mereka yang generasi muda yang ada di Bali bisa mengembangkan ini semua, mencapai ini semua, dan saya yakin kita bisa. Selama kita mau, kita bisa. Baik, terima kasih, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Bapak Daniel. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Bapak Marlo Bandem, terima kasih juga Pak Adi telah hadir pada kesempatan kali ini di acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada program acara Dialog pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.